Temanya adalah 10 tempat perjalanan kehidupan Abraham. 10 tempat perjalanan kehidupan Abraham. Kita masih di tempat yang ke-9 yaitu Beersheba. Kalau kita lihat petanya, coba kita lihat petanya terlebih dahulu ya. Petanya, saya lihat ini petanya. 10 tempat perjalanan Abraham dimulai dari Ur Kasdim, Mesopotamia, ini di dekat Babel atau wilayah Babel. Kemudian dia pergi ke Haran setelah mendapatkan panggilan Tuhan yang pertama. Di Haran dia tinggal untuk beberapa waktu lamanya, tetapi kemudian di usia 75 tahun dia dipanggil untuk pergi ke tanah Kanaan. Dan dia berangkat ke sana setelah menerima panggilan yang kedua. Kejadian 12 ayat 1 mengatakan hal itu. Dan tempat pertama yang dia tinggali, dia mendirikan kemah, itu adalah Sikem atau Sekem. Ya, dari Sekem ini dia terus sampai ke antara Betel dan Ai. Jadi di Sekem ini dia menerima janji Tuhan tentang keturunan dan tanah. Jadi Sekem ini atau Sikem ini mewakili seluruh tanah Kanaan. Seluruh tanah Kanaan. Dari situ dia terus sampai ke antara Betel dan Ai. Kemudian karena ada kelaparan, dia terus berjalan ke arah selatan atau Negev sampai ke Mesir. Nah, dari Mesir dia kembali ke antara Betel dan Ai. Dari sini dia turun ke Hebron. Ya, di Hebron kita telah belajar mengenai Hebron, ada 7 peristiwa besar yang terjadi di sana. Nah, dari Hebron ini dia pergi ke Gerar. Dari Gerar dia pergi ke Beersheba. Nah, ini Beersheba. Nah, setelah Beersheba ini kita selesai bahas, kita akan bahas mengenai Hebron, tempat terakhir dari perjalanan kehidupan Abraham. Nah, jadi kita pergi ke Beersheba sekarang. Ke Beersheba. Kita telah bahas bersama-sama beberapa peristiwa yang terjadi di sana. Di Beersheba itu adalah tempat yang spesial. Kenapa? Kalau kita cek KTP-nya Ishak, Ishak lahir itu di sini, Beersheba. Nah, di sana juga kalau kita perhatikan merupakan tempat Ismail dan Hagar diusir. Ini terjadi kenapa? Setelah Ismail itu mempermainkan, mengolok-olok Ishak yang baru berumur 3 tahun. Karena dia merasa bahwa kasih Abraham yang sebelumnya hanya tertuju kepada dirinya, kepada Ismail, sekarang terbagi. Ya, jadi dia merasa iri mengenai hal itu, dan seorang pemuda berumur 17 tahun menganiaya anak yang baru umur 3 tahun. Ketika mamanya lihat tentang hal itu, wah, ini anak ini kok tidak dididik oleh ibunya gitu dengan baik. Nah, tetapi ya gitu. Ya, bisa dilihat bagaimana pendidikan keluarga di dalam keluarga Hagar ini tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya mereka diusir, dan hal yang berikut yang terjadi adalah perjanjian dengan Abimelek, Raja Gerar. Kita ingat ini Raja Gerar ini di Kejadian pasal 20, Kejadian pasal 20 ada peristiwa yang terjadi di Gerar. Ketika Abraham pergi ke Gerar bersama dengan Sarah, Abimelek ini melihat Sarah itu cantiknya luar biasa dan dia mau ambil sebagai istri. Tapi pada akhirnya Tuhan menampakkan diri dalam mimpi Abimelek, dan Tuhan bilang, kau akan mati karena perempuan yang engkau ambil itu adalah perempuan yang sudah ada suaminya, itu istri orang. Ya, kamu tidak akan hidup. Kamu harus kembalikan perempuan itu kepada suaminya, dan kamu harus minta supaya sang suami dari perempuan ini doakan kamu karena dia seorang nabi, katanya. Nah, di Abraham disebut sebagai nabi. Waktu itu Raja Gerar Abimelek pada akhirnya dia mengembalikan dan didoakan. Setelah didoakan oleh Abraham, maka semua perempuan di wilayah situ, di wilayah Gerar,
mereka bisa melahirkan. Maksudnya bisa mengandung dan mendapatkan anak. Sebelumnya enggak. Nah, setelah ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya, peristiwa berikutnya adalah Abimelek bersama-sama dengan dia ajak panglimanya untuk mendapati Abraham dan mendirikan perjanjian. Kita akan lihat bersama-sama. Kejadian 21 ayat 22 sampai 23. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Nah, kalau kita lihat, bukannya Abraham yang mau membuat perjanjian dengan Abimelek, tetapi Abimelek yang datang kepadanya. Abimelek, kalau kita lihat, ini terjadi setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun ya. Jadi ini adalah peristiwa setelah pertemuannya, setelah pertemuan pertamanya dengan Abraham di Kejadian pasal 20. Di Kejadian pasal 21 ini, Abimelek datang bersama dengan panglima tentaranya, mendatangi Abraham, kemudian mereka bilang begini, Allah itu sudah menyertai engkau, menolong engkau, melakukan, memberkati engkau dalam segala sesuatu. Yaudah kalau gitu, mari kita buat perjanjian. Dari sini kita bisa tahu kenapa Abimelek setelah 3 tahun berlalu, Abimelek datang mencari Abraham. Kita bisa tahu kenapa. Karena dalam 3 tahun Abraham menjadi orang yang hebat, Abraham berkembang menjadi sangat kaya. Abraham menjadi orang yang sangat berpengaruh di situ. Ini luar biasa. Bahkan Abraham itu diakui oleh orang-orang setempat. Oh, ini hebat. Padahal baru 3 tahun dia di situ. Jadi benar-benar penyertaan Tuhan ada dengan Abraham dan keluarganya dan semua orang yang beserta dengan Abraham, sehingga hal-hal yang dilakukannya pun berhasil. Orang-orang pun bisa segan. Karena apa? Karena melihat Abraham. Ini sosok yang patut diteladani. Sosok yang memberikan pengaruh yang baik. Memberikan teladan yang baik. Sampai-sampai orang bilang apa? Wah, itu orang baik. Itu orang baik itu. Nah, kita pun harus berdoa supaya kita bisa lakukan, bisa menjalankan kehidupan kita, sampai-sampai bukannya kita menuntut orang untuk mengakui kita, tetapi orang bisa mengakui bahwa apa? Tuhan beserta dengan kita. Ini Tuhan beserta dengan kita. Kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Ya, jadi ketika melihat hal ini, Abimelek lihat bahwa, waduh, ini bisa-bisa Abraham akan menjadi lebih besar daripada saya. Nah, jika dia jadi besar dan nanti ada kesalahpahaman, waduh, bisa habis saya. Jadi apa? Cari selamat. Ini cari apa? Selamat. Dia mendatangi Abraham dan membuat perjanjian. Dia bisa menyaksikan bahwa apa? Allah beserta dengan dia. Coba bayangkan. Dia datang kepada Abraham bersama dengan panglima tentaranya yang bernama Pikol. Tetapi dia datang gara-gara apa? Dia datang itu gara-gara dia dia memiliki rasa takut kepada Abraham. Karena Abraham itu memiliki kekuatan yang besar. Abraham itu sangat diberkati Tuhan. Makanya kalau kita baca di Kejadian 21 ayat 23, bersumpahlah. Abimelek bilang, bersumpahlah di hadapan Allah. Aku sudah berbuat baik kepadamu, kamu juga harus berbuat baik kepadaku, kepada anak-anakku, dan kepada cucu cicitku. Nah, jadi Abimelek percaya bahwa apa? Abraham itu akan menjadi makin besar dan makin besar di masa depan.
Ketika di masa depan Abraham sudah makin besar, keturunannya pun itu menjadi yang diberkati, disertai oleh Tuhan, maka di saat itu dirinya, kaum keluarganya, negerinya itu haruslah mendapat pertolongan dari siapa? Dari keturunan Abraham di masa depan. Jadi Abimelek benar-benar dia takut kepada Allah dan dia takut kepada Abraham. Ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Abimelek itu dia pernah bikin masalah sebenarnya. Bukan dia yang bikin masalah, tetapi orang-orangnya yang bikin masalah. Sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum Abimelek mendatangi Abraham, hamba-hamba Abimelek itu sudah merampas sumur milik Abraham. Sumur milik Abraham. Nah, kalau kita baca di Kejadian 21, Kejadian 21 ayat 25 dikatakan, tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Nah, jadi Abraham bilang, ya saya akan bersumpah. Tapi ada satu sumur yang apa? Yang hamba-hambamu rampas daripadaku, gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Abimelek langsung kayak, aduh ketahuan, ya kan? Nah, Abimelek bilang apa? Oh saya nggak tahu, udah minta maaf lah, gitu kan? Ya saya belum tahu mengenai hal itu. Nah, jadi dia takut bikin masalah dengan Abraham. Kenapa? Karena Abraham itu disertai Tuhan. Nah, pada waktu itu Abraham memberikan domba, lembu kepada Abimelek dan mereka mengadakan perjanjian. Tapi kalau kita lihat ada satu tindakan yang berbeda yang dilakukan oleh Abraham. Ini merupakan hal di luar kebiasaan ketika orang melakukan perjanjian. Kita baca dulu ayat yang ke-27. Kejadian 21 ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Ayat 28. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Nah, akulah yang menggali sumur ini. Ayat 31. Sumur yang di mana yang dimaksud? Ya, sumur yang di mana? Yang mana yang dimaksud? Ayat 31. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi kalau kita lihat sumur di wilayah Palestina sana atau di wilayah Timur Tengah itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting untuk kehidupan, untuk mempertahankan kehidupan. Jadi sangat penting untuk memiliki sumur itu. Maka kita bisa lihat kenapa hamba-hamba Abimelek merampas sumur milik Abraham dengan paksa. Nah, seperti ini kan, Abimelek langsung cepet-cepet minta maaf. Ya nggak akan terjadi lagi deh, gitu kan. Nah, waktu itu ada 7 anak domba, ya, ada 7 anak domba betina yang diberikan secara khusus. Ini ayat 28. Secara khusus dipisahkan dan diberikan secara khusus dari Abraham kepada Abimelek. Ya, ini bukan tindakan yang biasa. Maksudnya apa sih ini? Ya. Ini memberitahukan kita apa? Ya, memberitahukan kan ada 7 kan? Ada 7. Angka 7 muncul di sini sebagai angka yang sempurna. Artinya perjanjian atau sumpah yang Abraham dirikan dengan Abimelek itu adalah sumpah yang sempurna. Perjanjian yang sempurna. Kemudian kalau kita lihat di waktu itu sumur yang dimiliki Abraham itu ada 7 sumur. Ada 7 sumur yang dimiliki. Nah, Beersheba memiliki 2 arti. Yang pertama itu sumur sumpah. BR itu artinya sumur, ya, sumur. Sheba artinya sumpah. Jadi
sumur sumpah. Tetapi Sheba juga berarti 7. Ini 7 sehingga BR 7. Jadi ada 7 sumur. Apa makna ya? Makna penebusan. Apa makna penebusan lewat peristiwa ini? Kalau kita lihat ketika Abraham memberikan 7 anak domba betina kepada Abimelek, Abraham bilang apa? Ini menjadi bukti bahwa apa? Sumur yang kugali ini, yang di Beersheba ini adalah milikku, katanya. Dan Abimelek bilang apa? Ya, saya janji. Nah, di waktu itu, tanpa sepengetahuan Abimelek, perjanjian tersebut merupakan suatu akte notaris yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa apa? Kanaan akan menjadi milik Abraham dan keturunannya. Batas-batas tanah Kanaan bahkan akan sampai ke titik ini. Makanya untuk menggambarkan batas Kanaan, biasanya Alkitabnya tulis begini. Dari Dan di sebelah utara, ya, satu kota yang namanya Dan, sampai ke wilayah selatan yang bernama Beersheba. Nah, bisa mengerti ya? Dari Dan sampai Beersheba. Coba kita lihat petanya. Supaya bisa lebih mengerti. Ini Dan, ini ada kota Dan di sini. Jadi batas Israel itu sering disebut, atau batas tanah Kanaan sering disebut sebagai dari Dan, kota yang paling utara dari Israel, sampai ke Beersheba di sini. Beersheba di wilayah selatan. Nah, inilah tanah Kanaan. Oke, tanah Kanaan. Bisa mengerti sini ya. Contohnya kalau kita lihat itu bisa kita temukan di contoh ya, di kitab Ulangan misalnya. Ulangan, kita lihat Ulangan pasal 34 kalau tidak salah. 34 ya. Coba nanti saya cari ya. Jadi ada batas ya, ada batas yang Beersheba itu menjadi suatu batas yang ditentukan. Batas yang ditentukan sebagai wilayah paling selatan dari tanah Kanaan. Coba kita akan lihat Hakim-Hakim 20 ayat 1. Hakim-Hakim 20 ayat yang pertama. Dikatakan begini, lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba. Ini contohnya ya. Jadi kita tahu, bicara tentang seluruh tanah Kanaan. Jadi Allah lewat pendirian, Allah bekerja lewat perjanjian yang Abraham dirikan bersama dengan Abimelek. Bahwa apa? Beersheba akan menjadi batas dari tanah milik Abraham dan keturunan-keturunannya. Ya. Referensi lainnya itu ada di 1 Samuel 3 ayat 20 ya. Dari Dan sampai Beersheba. Jadi pada akhirnya perjanjian di Beersheba dengan 7 domba betina ini merupakan peristiwa yang menyatakan bahwa Beersheba akan diakui sebagai milik Abraham. Setelah ini Abraham menanam pohon tamariska. Pohon tamariska di sini menunjuk kepada pohon yang memiliki daya hidup yang kuat. Jadi dia bertahannya itu lama, panjang umurnya gitu, Sehingga kita bisa lihat bahwa sumpah yang di Beersheba itu adalah sumpah yang kekal. Yesus Kristus datang membawa kekekalan bagi kita.
Bagi kita yang masuk ke dalam perjanjian dengan Yesus Kristus, pada akhirnya kita akan menerima hidup yang kekal. Referensi bagi kita, nanti kita bisa lihat bersama-sama di Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Ini bicara mengenai dua hal, yaitu tentang hidup kekal, hidup kekal. Ini bisa diperoleh lewat dua jalan. Yang pertama itu adalah lewat kebangkitan. Yang kedua lewat ubah. Lewat ubah. Sehingga hidup kekal itu pada akhirnya bisa diperoleh oleh semua orang yang percaya kepadanya. Roma, kita bisa lihat referensinya di Roma 6 ayat 23. Ya. Baik. Peristiwa yang keempat, yang terakhir yang terjadi di Beersheba itu adalah Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, coba kita lihat mengenai hal ini. Ini merupakan salah satu pembahasan yang ditekankan di seri sejarah perubusan yang kedua. Banyak perdebatan, banyak pandangan. Umur berapakah Ishak itu umur berapa ketika dikorbankan sebagai korban bakaran di Gunung Moria? Ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan. Tetapi Pendeta Abraham Park yang telah membaca Alkitab sebanyak 1.800-an kali dan lihat pencerahan Roh Kudus, itu mengatakan bahwa sepertinya peristiwa ini terjadi ketika Abraham itu antara usia 125 sampai 136 tahun. 125 sampai berapa? 136 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa alasannya apa? Kenapa Pendeta Abraham Park mengatakan demikian? Jadi dua alasan. Yang pertama, batas atasnya dulu gitu ya. Ketika Abraham umur 137 tahun, itu Sarah mati. Tetapi peristiwa di Kejadian pasal 22, ini kan Kejadian pasal 22 kan? Ini Kejadian pasal 22. Peristiwanya di sini. Di Kejadian pasal 22. Waktu itu Sarah masih hidup. Maka peristiwa Ishak dikorbankan di atas Gunung Moria itu terjadi sebelum Sarah mati. Ya, sebelum Sarah mati. Jadi sekali lagi, Kejadian 22 ketika Ishak dipersembahkan di atas Gunung Moria itu terjadi ketika Sarah masih hidup. Oke. Dari sini kita bisa tahu ini Sarah mati di usia berapa sih? 127 tahun. Sarah mati usia 127 tahun. Karena mereka beda 10 tahun kan. Nah, ini. Kemudian batas bawah itu seperti apa? Ya, batas bawahnya itu 125 tahun. Kenapa? Ya, kenapa 125 tahun? Alasannya karena ketika kita baca Kejadian pasal 22, ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, di sini Ishak naik Gunung Moria. Ishak naik Gunung Moria
sambil memikul kayu untuk korban bakaran. Kayu untuk korban bakaran. Sekarang coba kita lihat ayatnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Di situ dikatakan begini. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, di sini ada kayu untuk korban bakaran itu. Kayu untuk korban bakaran itu. Ada 2 bujang, 2 orang yang membantu, ya, 2 hamba dari rumah Abraham untuk membantu mempersiapkan kayu bakaran itu menyatakan bahwa apa? Kayunya sangat banyak. Kayunya sangat banyak. Bayangkan untuk bakar 1 domba, ya. Coba kita pikirkan. Untuk bakar 1 domba itu perlu berapa kayu? Banyak kan? Apalagi ini kita harus perhatikan, korban bakaran artinya ini merupakan korban yang dibakar sampai hangus, tidak ada sisanya. Hangus sepenuhnya, seluruhnya, tidak ada sisanya, dibakar. Ya, 1 domba, bayangkan. Nah, perlu banyak sekali kayu kan? Perlu banyak sekali kayu. Bukan yang di atas Gunung Moria terus cari kayu baru mau dipersiapkan, enggak. Tetapi semuanya di bawah dari rumah. Semua kayu bakar yang seharusnya dibawa oleh 2 bujang dipikul oleh siapa? Ishak. Bayangkan. Dipikul oleh siapa? Ishak. Di sini kita bisa tahu bahwa dia bukanlah anak kecil seperti yang sering muncul dalam gambaran kita di cerita-cerita sekolah minggu. Bukan anak SD, bukan anak SMP, tetapi dia sudah dewasa. Dia sudah menjadi orang dewasa. Ya. Untuk melakukan hal itu setidaknya dia itu harus berusia itu 25 tahun. Ya. Ya mungkin ada yang berpandangan yang lainnya, nggak apa-apa. Ini usulan dari Pendeta Abraham. Ya, jadi sepertinya itu usia 25 tahun. Kenapa? Karena Ishak 25 tahun, Abraham umur 125 tahun kan. Jadi kalau kita lihat rentang umur peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak itu ketika Abraham berumur antara 125 sampai 136 tahun. Oke. Kalau kita lihat secara keseluruhan dari berbagai dari catatan-catatan firman Tuhan, Allah mencatat bahwa perbuatan Abraham itu merupakan perbuatan kebenaran. Perbuatan kebenaran. Kenapa perbuatan kebenaran? Karena perbuatan Abraham merupakan perbuatan yang menggenapi imannya. Artinya apa? Iman yang selama ini belum kelihatan, dia perlihatkan. Yakobus 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa Abraham dibenarkan. Nih, Abraham dibenarkan karena perbuatannya saat mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Jadi kebenaran yang sempurna ini menjadi pengakuan Allah untuk Abraham. Kita lihat ya, secara keseluruhan kita akan baca Yakobus. Ini Yakobus, kita lihat sama-sama. Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kalau kita lihat ini, lalu percayalah Abraham
lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini merupakan firman yang disampaikan di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Usia Abraham waktu itu sekitar 84 tahun. Sekitar 84 tahun. Ya. Tetapi imannya itu diakui sebagai iman yang sempurna ketika kapan? Ketika dia mempersembahkan Ishak. Nah, jadi iman dan perbuatan harus menjadi satu. Hari ini kita menerima firman Tuhan. Hari Tuhan kita pergi ke gereja menerima firman Tuhan. Kita coba hidup merenungkan firman Tuhan hari demi hari. Tetapi kita harus berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita dan iman kita pada akhirnya bisa tampak lewat perbuatan-perbuatan kita. Makanya ketika dikatakan perbuatan baik, ini perbuatan baik, lakukanlah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Yesus bilang, biarlah terangmu itu bercahaya, supaya terangmu itu dilihat oleh banyak orang. Terang ini dilihat, terang itu bisa dilihat, iman itu bisa dilihat. Itu lewat apa? Lewat perbuatan baikmu, katanya. Jadi ketika kita menjalankan kehidupan iman, mari kita jangan berhenti hanya belajar saja, tetapi kita harus belajar, bukan hanya belajar firman, tetapi belajar menampakkan firman itu, iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba, kita doakan sama-sama. Tuhan akan bantu kita, Roh Kudus akan bekerja. Ya, jadi ketika kita ada kesadaran terhadap firman Tuhan ini, ada peningkatan di dalam iman kita terhadap firman Tuhan, maka sedemikian juga kita harus melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, baik itu melayani di gereja ataupun melayani orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita. Kita harus tunjukkan itu kerendahan hati, menjaga perkataan kita, lebih banyak bersyukur daripada komplain. Komplainnya masih makin berkurang, syukurnya makin tambah, gitu ya. Nah, pada saat kita lakukan hal tersebut, bukankah ada pengorbanan? Betul ya? Ada pengorbanan. Bayangkan, kita tidak komplain, kita bicara hal yang baik, kita tidak berkata hal yang buruk tentang orang, bahkan kepada mereka yang menyakiti hati kita tetap doakan mereka. Apakah itu satu hal yang mudah? Tidak kan? Dia bilang, aduh Tuhan, itu orang itu, aduh saya sebenarnya nggak suka sama dia Tuhan, tetapi engkau katakan bahwa iman itu harus tampak lewat perbuatan iman. Aku mau lakukan itu Tuhan. Hal seperti ini, ya. Pada akhirnya kita menerima berkat seperti yang Abraham terima. Apa itu? Menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah. Di antara sahabat, kalau kita lihat keuntungannya apa sih? Tidak ada rahasia. Ini, tidak saling menyimpan rahasia. Bahkan kepada Abraham yang adalah sahabat Allah, Allah tidak menyimpan rahasia penghakiman Sodom dan Gomora. Ini luar biasa kan? Itu sahabat Allah. Kepada Nuh yang hidup berjalan bersama dengan Allah, Allah pun tidak menyimpan rahasia penghakiman air bah. Allah nyatakan. Ketika kita menjadi sahabat Allah, percayalah, Allah akan kasih tahu kita. Waktu selesai itu kapan? Yang penting kita apa? Kita tetap ada menjadi anak-anak terang. Ya, menjadi anak-anak terang. Kepada anak-anak terang, waktu kedatangan Tuhan itu bukan gelap, tetapi menjadi terang. Menjadi terang. 1 Tesalonika pasal 5. Kita lihat. 1 Tesalonika pasal 5. Selama ini kan nggak ada yang tahu kan mengenai hal ini. Memang nggak ada yang tahu. Akan tetapi ada yang tahu.
Siapa yang bisa tahu? 1 Tesalonika 5 ayat 1 dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka tidak akan luput. Ayat yang keempat. Perhatikan ayat yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi bagaimana kita harus hidup sebagai anak terang? Ayat 6. Baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini. Berjaga-jaga dan sadar. Kenapa? Kenapa kita harus berjaga-jaga dan sadar? Ayat yang ke-7. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Apakah ini berbicara tentang jasmani? Jam 6 sampai jam 6 sore, jam 7 malam, sampai jam 5 subuh, 4 subuh. Enggak kan? Ini bicara mengenai situasi hati manusia. Situasi hati manusia. Jangan biarkan hati kita menjadi gelap. Jangan biarkan karena zaman ini, karena perkataan orang, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat kita itu gelap. Jangan. Jangan. Jangan juga kita itu menjadi mabuk. Karena apa? Karena rayuan, kenikmatan, tawaran dunia. Kenyamanan dunia. Tetapi apa? Mari kita seperti ayat yang ke-8. Orang-orang siang, baiklah kita sadar. Kita hanya bisa sadar melihat firman Tuhan. Amin. Amin. Makanya kita harus senantiasa dekat dengan firman Tuhan. Baru kita bisa jadi orang yang sadar. Jadi orang yang sadar. Tetapi dengar firman Tuhan pun tetapi tidak dikaruniakan Roh Kudus, enggak akan sadar-sadar. Makanya harus apa? Meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong sadarkan saya. Roh Kudus tolong bekerja dengan saya. Supaya Roh Kudus bisa apa? Bisa menjelaskan firman. Bisa masuk ke dalam hati saya. Dan memampukan saya untuk melakukannya. Mengubah hati. Ya, hati manusia yang lama menjadi hati yang baru. Karena hati manusia itu seperti ini. Lubang yang tidak ada dasar. Betul ya? Mau ini, habis itu mau itu. Habis itu mau yang itu, mau yang itu. Kalau perlu satu bumi dikasih nggak cukup. Betul kan? Dikasih satu planet nggak cukup. Maunya 2 planet. Mau satu galaksi. Mau segala-galanya. Itulah hati manusia. Apa yang mendasari manusia bisa jadi seperti itu? Karena mereka mencari kepuasan jasmani, kepuasan materialistik, kepuasan secara hawa nafsu. Ini kepuasan nafsu, hawa nafsu. Nggak akan ada dasarnya. Akan terus. Kayaknya sudah jatuh, belum, masih jatuh. Masih terus. Kegelapan yang tidak ada akhirnya. Terlalu sulit untuk kembali. Ketika arah mata kita, pandangan kita rubah mengarah kepada Tuhan, mencari hal-hal surgawi, maka kita bisa menemukan kenikmatan di dalam Tuhan, sukacita, menemukan syukur. Pernah ketemu dengan orang yang nggak pernah bersyukur? Tidak pernah bersyukur artinya apa? Komplain terus. Ada di sini favoritnya orang bertemu dengan berbicara, ngobrol dengan orang komplain. Orang jahat sekalipun dia tidak mau bertemu dengan orang yang komplainnya banyak sekali. Betul kan? Kalau di film-film bagaimana? Bayangkan kalau bos penjahat gitu kan. Terus
anak buahnya itu komplain terus apa yang terjadi? Wah, bisa habis dia, betul kan? Jadi ini dunia. Makanya kita harus seperti apa? Kita harus jadi orang yang sadar. Berbaju zirakan iman. Artinya apa? Iman harus menjadi tameng kita. Yang tidak bisa menembus hati kita. Tidak bisa menembus hati kita. Iman. Dan harus ada apa? Kasih. Terus apa? Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Jadi kita harus apa? Di kepala kita itu harus senantiasa mengharapkan keselamatan, dan keselamatan. Ketika lihat orang lain pun kita bilang apa? Tuhan tolong selamatkan nanti. Tuhan tolong saudara saya. Tuhan tolong orang yang itu Tuhan. Aduh hidup dia Tuhan seperti itu. Tuhan tolong berbelas kasihan kepada dia Tuhan. Seperti itu. Ya. Maka kita akan tampil sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang. Inilah sahabat Allah. Sahabat Allah. Abraham hidup di dalam terang Tuhan. Ketika Yesus datang, orang-orang Yahudi sangat membanggakan diri mereka. Kami adalah keturunan Abraham. Yesus bilang apa? Kalau kalian keturunan Abraham, kalian lakukan pekerjaan Abraham. Apa pekerjaan Abraham? Percaya kepada Tuhan. Hidup di dalam terang. Tetapi kalian sekarang apa? Kalian tidak hidup dalam terang. Kalian tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Bukan Abraham itu bapak kalian. Iblislah yang menjadi bapak kalian. Karena kalian ingin menuruti setiap keinginan-keinginan iblis itu. Waduh, dahsyat sekali perkataannya. Yesus bicara seperti itu. Jadi hari ini mari kita menjadi sahabat Allah. Amin. Ketika kita menjadi sahabat Allah, percayalah, kita bertahan. Kita akan bertahan sampai akhir. Kita akan ada di dalam terang. Kurang terang? Jika kurang terang, mari kita apa? Datang kepada terang. Memohonkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya berkekurangan ini. Karuniakanlah kepadaku. Lembutkanlah hatiku dan tuntunlah aku. Roh Kudus tolong. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi terang bagi orang. Orang lihat kita, terang banget, cerah banget kayaknya. Enak gitu lihatnya. Betul kan? Apalagi ketika berbicara, nggak nusuk-nusuk orang. Gitu ya, nggak bikin orang tersinggung, tetapi apa ya, bicara sambil positif dan menyatakan kasih Tuhan. Oke, meskipun menegur tetapi dengan hati yang berdoa, memohonkan hikmat, bicara teguran pun dengan hikmat. Seperti ini, bukan emosi yang di depan, tetapi apa? Kasih Tuhan yang di depan. Nah, ini pada akhirnya kita pun akan dibukakan jalan. Di setiap kehidupan kita mungkin ada jalan-jalan yang tertutup. Di dalam keluarga, di dalam hubungan keluarga, di dalam pekerjaan, usaha keluarga, dalam sekolah anak-anak kita, sekolah kita, pekerjaan, dan hal yang lain. Bahkan dalam pelayanan, dalam komunitas iman. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita tetap mencari dan mencari. Pada akhirnya orang yang mencari Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dan kepadanya ketika dia berseru, karena di dalam dia ada firman, maka Tuhan akan mendengar dan memberikan jawabannya. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa menjadi anak Tuhan, anak-anak Abraham yang hidup di dalam terang dan senantiasa memancarkan kasih Yesus kepada banyak orang. Mengikuti jejak kasih Yesus. Dengan rendah hati, kita bersyukur dan membagikan firman pengharapan kepada banyak orang. Haleluya. Amin. 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 Baik. Amin.